Pemirsa, banjir dan longsor melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara tepat di hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024. Akibatnya 110 TPS terpaksa melakukan pemungutan suara susulan dan 6 TPS melaksanakan pemungutan suara lanjutan. Sambil menggendong bayinya, seorang ibu ini nekat menerobos arus banjir. Seorang lansia ini bahkan terpaksa digendong demi bisa melewati arus banjir. Banjir yang merendam sejumlah daerah di Sumatera Barat Rabu pagi mengakibatkan proses pemungutan suara terpaksa ditunda. Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan pelaksanaan pemungutan suara di 5 kabupaten kota, yakni Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Kabupaten Nias terpaksa ditunda. Sebanyak 110 TPS akan menggelar pemungutan suara susulan dan 6 TPS terpaksa harus melakukan pemungutan suara lanjutan. Ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan pemungutan suara lanjutan. Kapan ini dilaksanakan? Dalam ketentuannya bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan itu dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah penetapan. Pemungutan suara susulan dan lanjutan akan digelar selambat-lambatnya 10 hari setelah dikeluarkannya surat penetapan dari KPU Sumut. Khusus Kabupaten Nias, pihak KPU Sumatera Utara menegaskan pemungutan suara susulan dilakukan karena adanya perusakan logistik yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dua calon gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution, mendatangi lokasi banjir di kota Medan. Edi Rahmayadi menemui warga korban banjir di kawasan Deli Tua sebelum mendatangi TPS. Sementara Bobi Nasution mendatangi 5 kecamatan yang terdampak banjir usai menyalurkan hak pilihnya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mendatangi lokasi banjir di kawasan Deli Tua, Medan, Sumatera Utara. Edi Rahmayadi mendatangi lokasi banjir sebelum menyalurkan hak pilihnya di Pilkada serentak. Tanpa pengawalan, Edi berjalan kaki dan langsung menyapa warga korban banjir. Sementara Bobi Nasution meninjau 5 kecamatan di kota Medan yang terdampak banjir. Pemerintah Kota Medan fokus terhadap evakuasi warga yang terdampak banjir. Diketahui ada 3 sungai di Kota Medan yang meluap dan mengakibatkan banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diguyur hujan deras dan angin kencang, sejumlah TPS ambruk di sejumlah wilayah. Di Cilegon, Banten, sebuah bangunan balai warga yang dijadikan TPS bahkan rata dengan tanah akibat seorang warga terluka. Begitu juga di Karawang, Jawa Barat, TPS 32 roboh dan sempat menghambat proses pemungutan suara. Ini gimana? Ininya pada rusak, Pak. Ya Allah, la ilaha illallah, beneran nih. Astaga. Inilah detik pasca bangunan TPS 21 ambruk di Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten, Rabu siang. Seorang warga pun panik dan histeris melihat bangunan yang porak-poranda. Sejumlah warga bahkan terjebak dan langsung dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Akibat kejadian ini, 1 orang mengalami luka-luka dan langsung mendapatkan penanganan medis. Diketahui saat kejadian proses pemungutan suara sudah mencapai 70% dari total 500 orang pemilih tetap. Diduga bangunan balai warga yang dijadikan TPS ini ambruk karena tak kuat menahan air hujan. Semua logistik aman, termasuk kertas suara, tinta semua dalam kondisi aman dan semua soal aman. Proses pemungutan suara pun terpaksa dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari lokasi, meski sempat tertimpa atap bangunan logistik pemilu dalam kondisi aman. Begitu juga di TPS 32 di perumahan Buana Asri, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat. TPS ini roboh diterjang hujan deras disertai angin. Akibatnya proses pemungutan suara sempat tertunda dan terpaksa dipindahkan ke musola. Meski demikian, seluruh kertas suara dan alat kelengkapan lainnya berhasil diselamatkan. Tim kontributor iNews melaporkan.